Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu hari ini berada pada titik krusial dalam sejarah pelayanannya. Di ruang publik, rumah sakit rujukan utama provinsi ini kerap dipersepsikan memiliki pelayanan yang buruk, meski di sisi lain dikenal memiliki fasilitas dan alat kesehatan yang relatif lengkap. Kontradiksi inilah yang perlu kita pahami secara jernih dan berpengetahuan. Persepsi publik semacam ini tidak lahir dari satu kejadian, melainkan dari pengalaman berulang. Waktu tunggu yang panjang, ketidakpastian layanan, serta fungsi rujukan yang tidak selalu berjalan optimal. Dalam dunia kesehatan, pengalaman pasien adalah indikator paling jujur dari kualitas sistem. Saya menyampaikan ini dengan posisi yang jujur. Ayah saya adalah mantan pegawai RSUD M. Yunus. Dulu, saya sering menemani beliau bekerja. Pada masanya, rumah sakit ini adalah pusat rujukan utama, paling ramai, dan menjadi harapan masyarakat dari berbagai kabupaten. Artinya, RSUD M. Yunus pernah berfungsi kuat dalam ekosistem kesehatan Bengkulu. Lalu, apa yang terjadi hari ini? Salah satu persoalan utama adalah kesenjangan antara investasi infrastruktur dan kesiapan sistem pelayanan. Dalam banyak kasus rumah sakit daerah di Indonesia, pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan berjalan lebih cepat dibanding penguatan sumber daya manusia, sistem operasional, dan integrasi layanan. Akibatnya, fasilitas ada, tetapi belum sepenuhnya terutilisasi secara optimal. Penting dipahami, alat medis tidak bisa berdiri sendiri. Setiap alat membutuhkan dokter spesialis, tim pendukung, SOP yang matang, serta anggaran operasional yang berkelanjutan. Tanpa itu, alat yang lengkap tidak otomatis berbanding lurus dengan pelayanan yang cepat dan efektif. Di sisi lain, landscape layanan kesehatan di Bengkulu juga berubah. Munculnya rumah sakit lain seperti RSHD dan Tiara Sela di pusat kota menghadirkan alternatif layanan yang lebih adaptif, lebih ringkas secara manajerial, dan lebih responsif terhadap pengalaman pasien. Publik kemudian membandingkan bukan status rumah sakit, tetapi pengalaman layanan. Perlu ditegaskan, ini bukan kritik terhadap dokter dan perawat. Tenaga kesehatan bekerja di dalam sistem. Ketika sistem tidak siap, baik dari sisi manajemen, distribusi SDM, maupun tata kelola rujukan, maka pelayanan yang optimal sulit terwujud, siapapun yang bertugas. RSUD M. Yunus sejatinya memiliki peran strategis. Karena itu, yang dibutuhkan hari ini bukan defensif, melainkan evaluasi menyeluruh berbasis data, keterbukaan, dan keberanian membenahi kesenjangan antara fasilitas, SDM, dan manajemen layanan. Di titik ini, keinginan besar masyarakat Bengkulu sebenarnya sederhana. RSUD M. Yunus yang benar-benar berfungsi, bukan sekedar megah secara fisik. Karena itu, saya setuju dengan pernyataan Menteri Kesehatan yang memilih tidak membangun rumah sakit baru, melainkan memperbaiki dan memperkuat RSUD M. Yunus. Selama perbaikan itu menyentuh akar persoalan, SDM, tata kelola, sistem rujukan, dan kepastian layanan. RSUD M. Yunus pernah menjadi kebanggaan. Harapan hari ini adalah mengembalikan fungsinya, karena rumah sakit tidak diukur dari bangunannya, melainkan dari seberapa bermartabat ia menyelamatkan nyawa manusia. Saya Rio Kajut, dan ini Suara Rafflesia, media Nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.